Nah, kita kan mau bahas tentang matriks nih. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai matriks, kita harus tahu dulu ya, kira-kira apa sih itu matriks gitu. Nah, matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, di sini teman-teman mohon tidak coret-coret ya. Ini kakak disable dulu. Nah, jadi tadi ya matriks itu susunan bilangan gitu yang diatur. Diaturnya diletakkan di dalam kurung. Dia bisa kurung biasa atau kurung siku. Gitu. Biasanya kan ada nih matriks yang bentuknya itu dia pakai kurung biasa kayak gini ya. Atau pakai kurung siku. Nah, ini sama ya teman-teman. Gitu. Jadi nggak masalah mau pakai yang kurung biasa atau kurung siku. Itu sama-sama matriks gitu ya. Nah, ini ada contohnya ya. Ada matriks A dengan ordonya itu M kali N gitu ya. Ordo itu apa sih Kak? Ordo itu ukuran matriksnya ya. Gitu. Jadi dia ukurannya tuh ini, M kali N. Nah, M apa? N apa? M-nya itu dia adalah baris ya. M-nya itu baris. Kemudian N-nya itu adalah kolom gitu. Nah, ini jadi misalkan nih kakak tulis kakak punya matriks B misalkan 2 kali 1. Nah, ordonya 2 kali 1. Berarti kan ukurannya matriksnya matriks 2 kali 1. Berarti apa? Berarti barisnya itu dia ada 2, kemudian kolomnya ada 1 gitu ya. Misal aja ya teman-teman. Nah, ini misalkan kakak isi dengan 1, kemudian 2 di bawahnya. Nah, ini kan ada 2 baris ya. Kemudian ada 1 kolom. Makanya ordonya atau ukurannya adalah 2 kali 1 gitu. Ini M-nya, ini M, ini N ya. Ini N. Oke. Atau supaya teman-teman gak bingung nih, ya. Takutnya teman-teman ngiranya yang ordo ini tuh diletakin di sini. Nah, itu enggak ya. Ini kakak ganti aja deh untuk isiannya. Isiannya misalkan jangan 1 dan 2. Misalkan kita pakai 5 ya. 5 dan 3. Nah, ya, ukurannya sama 2 kali 1. Nah, itu yang namanya ordo ya. Ordo itu ukuran si matriksnya. Oke. Kok bisa 2 baris, Kak? Nah, karena kita melihat dari ini ya ordonya ya. Ini kan 2 kali 1. Nah, 2 itu kan dia adalah M-nya. M itu baris ya, banyaknya baris. Terus 1 itu adalah N-nya. N itu banyaknya kolom gitu. Oke. Jadi yang depan ini tuh menunjukkan banyaknya baris, yang belakang banyaknya kolom. Jadi kalau 2 kali 1 berarti barisnya 2, kolomnya 1. Nah, ini kan ada 2 baris, 1, 2. Kemudian ada 1 kolom nih, gitu. Ya. Kalau teman-teman lupa, Kak, yang baris yang mana, yang kolom yang mana? Yang baris tuh yang horizontal ya. Ini baris, ya. Baris ini M-nya. Kemudian yang vertikal itu dia N-nya ya. Nah, ini kolomnya, tahu N-nya. Oke. Jadi kan ini ada 2 nih, ada 2 baris. Ya, kemudian 1 kolom. Gitu, makanya ordonya 2 kali 1. Oke. Kalau 2 kali 2, kalau 2 kali 2, berarti kan ada 2 baris, 2 kolom ya. Ya, 2 baris, 2 kolom. Ini misalkan isi matriksnya ini ya. Ini misal aja ya teman-teman. Nah, misalkan ini nih. Ini kan ada 2 baris, 1, 2, kemudian 2 kolom. 1, 2. Gitu ya. Jadi yang horizontal ada 2, yang vertikal pun ada 2. Seperti itu ya. Itu ordo matriks. Nah, kita coba next dulu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis matriks ya. Nah,
Berhubung untuk jenis matriks itu lumayan banyak ya. Jadi di sini kakak nanti menyampaikan beberapa yang sering muncul gitu. Kalaupun nanti memang ada teman-teman menemukan nih misalkan lagi ngerjain soal terus nemuin jenis matriks lainnya, nah itu bisa nanti di explore sendiri ya gitu atau mau ditanyakan ke kakak juga boleh gitu. Kalau 1 kali 2 berarti ke samping ya kak. 1 kali 2 berarti dia 1 baris 2 kolom, betul ya? Dia menyamping. Di bentuknya misalkan gini. AB. Nah, ini 1 kali 2 ya, gitu. Nah, jenis-jenis matriks itu yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris ini matriks yang hanya punya 1 baris atau yang hanya memiliki 1 baris ya. Jadi ukurannya 1 kali n. Ini kan baris ya. Ini kan menunjukkan baris. Ini kolom. Jadi barisnya hanya ada 1 gitu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini kan barisnya hanya ada 1 ya. Nah, makanya dia disebut matriks baris gitu. Nah, yang ini pun ini juga matriks baris, teman-teman. Nah, ini juga matriks baris ya. Karena dia hanya memiliki 1 baris. Terus kalau matriks kolom gimana? Nah, ini kebalikannya dari matriks baris. Jadi kalau matriks kolom itu matriks yang hanya memiliki 1 kolom, ya. Ini hanya memiliki 1 kolom. Jadi n-nya adalah 1. Contohnya dia matriks C 2 0 min 1. Ini kan hanya 1 kolom ya. Dia itu punya 3 baris tapi 1 kolom. Gitu. Ya, makanya disebut matriks kolom. Oke. Nah, itu matriks baris, matriks kolom. Kemudian ada matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu ketika jumlah baris sama kolomnya itu sama, ya. Jadi tadi sebelumnya kan ada pertanyaan nih, Kak, kalau matriks 2 kali 2 kayak gimana? Nah, matriks 2 kali 2, tadi kan bentuknya, bentar, tadi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini matriks persegi, teman-teman. Kenapa? Karena dia barisnya 2, kolomnya 2. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Gitu. Nah, ini juga nih. Ini 3 kali 3 ya, yang bawah. Karena apa? Karena dia barisnya ada 3, 1 2 3, kolomnya juga 3. Gitu. Makanya disebut matriks persegi. Gitu. Jadi intinya kalau misalkan ordonya itu sama persis bilangannya, 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4. Nah, itu kita sebutnya matriks persegi. Gitu ya. Matriks persegi. Oke. Determinan gimana, Kak? Determinan nanti ya. Nanti di materi selanjutnya ada. Ya, kita bahas jenis-jenis matriks dulu. Nah, selanjutnya ada matriks identitas. Nah, kalau matriks identitas, itu matriks yang elemen diagonal utamanya 1. Kemudian elemen lainnya 0. Ya. Jadi misalkan nih teman-teman, untuk matriks identitas, 2 kali 2 ya. Ini harusnya I ya teman-teman, sorry. Ini kakak ganti harusnya tuh I. Nah, I ya, ordonya itu 2 kali 2. Berarti apa? Berarti nanti diagonal utamanya harus 1. Diagonal utama tuh yang mana Kak? Yang ini nih ya. Dari sebelah kiri atas ditarik ke bagian kanan bawah gitu. Jadi pojok ke pojok gitu ya teman-teman. Pojok ke pojok gitu. Terus nanti elemen lainnya 0 ya. Jadi misalkan nih teman-teman mau bikin yang 3 kali 3. Berarti kan nanti seperti ini nih. Tuh 2 3. Kemudian nanti yang lainnya tuh 0. 0, ini 0, 0, ini 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini kalau 3 kali 3 nih ya. Ini yang 3 kali 3. Oke. Jadi kalau matriks identitas itu diagonal utamanya
elemennya 0 ya, ini. Diagonal utama tuh ditarik dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Jadi pojok ketemu pojok, ya, gitu. Harus satu dan nol ya Kak, betul ya, harus satu dan nol ya, karena matriks identitas. Jadi kalau ada kata-kata identitas, isinya pasti elemen satu dan nol gitu, oke? Nah, selanjutnya ada matriks segitiga atas, ya. Nah, kalau matriks segitiga atas itu matriks persegi yang seluruh elemen di bawah diagonal utamanya adalah nol gitu. Nah, jadi gimana kalau matriks segitiga atas? Jadi misalkan kakak punya nih matriks A ya. Ini kan ada elemen-elemennya. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan nih. Diagonal utama. Diagonal utama kan seperti yang kakak tadi bilang. Ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini kan diagonal utama. Nah, kita perhatikan. Kalau dia di atas diagonal utamanya tuh semuanya terisi, ya ini kan semuanya terisi nih, ya. Kemudian di bawahnya tuh nol, nah berarti dia matriks segitiga atas, gitu teman-teman. Ini, nah supaya nggak menghalangi kakak giniin aja ya. Nah ini kan terisi semua nih. Nah makanya dia dinamain segitiga atas. Nah kalau digambar, dia menyerupai segitiga yang ada di atas, gitu ya. Terus nanti di bawah diagonal utamanya seluruh elemennya tuh nol. Ya, teman-teman. Nah, itu namanya matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga bawah, itu kebalikannya ya. Nah, ini jadi diagonal utamanya ditarik dulu. Kemudian nanti di bagian bawah diagonalnya itu semuanya adalah bilangan ya, gitu. Nanti di bagian atasnya baru nol. Oke? Nah, itu matriks segitiga bawah. Persegi itu M kali N atau N kali N N kali N ya teman-teman. Oke, ini teman-teman boleh sambil memahami dulu ya. Kakak izin minum terlebih dahulu. N kali N itu rumus atau gimana Kak? Nah, N kali N itu dia adalah ordo ya teman-teman. Ordo. Jadi tadi kan kalau M kali N, M kali N itu kan ketika dia jumlah baris dan kolomnya itu beda gitu. Kalau M kali N, ya, M ini kan menunjukkan baris ya, ini baris, ini baris. Nah, kemudian yang N-nya itu adalah kolom. Nah, ini menunjukkan kolom. Nah, itu kalau ukurannya beda ya, maksudnya ordonya beda. Misalkan 3 kali 2, 1 kali 2, nah itu kan beda. Nah, kalau dia ukurannya sama, ya, misalkan 3 kali 3, kita bisa tulis dia N kali N ya, gitu. Karena apa? Karena jumlah baris dan kolomnya itu sama, gitu ya. Bukannya yang matriks segitiga tuh nolnya yang digaris, dibuat segitiga, Kak. Enggak ya, teman-teman. Jadi yang matriks segitiga itu nolnya itu dia yang berada di bawah atau di atas diagonal utama gitu ya. Jadi yang membentuk segitiga itu yang bilangan-bilangannya gitu ya. Hati-hati ya untuk membedakan dua matriks tersebut. Oke. Matriks identitas harus bentuknya silang gitu ya, Kak.
silang. Oh, ini ya, maksudnya dia dari pojok atas ke pojok bawah. Nah, harus seperti itu ya teman-teman. Itu untuk elemen satunya ya. Kalau untuk elemen nolnya itu ditaruh selain di bilangan satu ya. Tuh, jadi kalau maksudnya silang itu antara satu dan nolnya, nah itu nggak selalu ya. Karena kalau di 3 kali 3, nolnya ini kan dia menyebar ya teman-teman. Gitu. Nggak selalu bentuknya silang nih. Kayak yang 2 kali 2. Nah ini kan nggak selalu ya. Gitu. Jadi hanya satunya saja yang menjadi patokan gitu. Nanti selain bilangan satu baru diletakkan bilangan nolnya. Oke. Oke, kita next ya. Nah, ini selanjutnya ada transpos dan kesamaan. Nah, yang pertama transpos. Transpos itu perubahan bentuk ya, di mana elemen pada baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Nah, contohnya gimana? Contohnya, kakak punya matriks di sini, matriks A ya teman-teman. Elemennya seperti ini nih. 208 143. Nah, kemudian kakak mau transposkan ya. Kalau kita mentransposkan sebuah matriks, itu biasanya kita kasih simbol nih. Ya, ada T-nya di atas si eh, matriksnya gitu. Ini misalkan kakak mau transposkan matriks B, berarti B transpos. Gitu ya. Nah, caranya gimana Kak? Caranya mudah ya teman-teman. Jadi ini supaya lebih jelas. Ini kakak lingkarin. Nah, ini kan merah. Ini kan awalnya dia itu adalah kolom pertama ya, gitu. Nah, kolom pertama itu nanti setelah ditranspos akan menjadi baris pertama, gitu. Kemudian ini misalkan ini kolom kedua, ini kan kolom kedua nih. Nah, jika ditranspos akan menjadi baris kedua, gitu. Jadi semudah itu untuk transposkan matriks, oke? Oke. Sebentar teman-teman, ini identitas selalu angka 1 dan 0 saja. Ya. Ini sudah kakak jawab tadi ya. Oke. Ini selanjutnya ada tentukan transpos matriks. Nah, ini coba nih kita kerjakan ya. Tentukan transpos matriks. Nah, ini tinggal apa membalik saja ya. Ini berarti 3 min 2, kemudian 1, 1, 4, 4, kemudian 5, 7, 6. Oke, jadi kalau transpose tinggal membalik ini ya susunannya aja. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah di sini kakak mohon maaf ya kalau suara kakak agak sedikit serak atau mungkin nanti misal kurang terdengar, boleh ini ya, boleh apa bilang di kolom chat ya. Nah, ini selanjutnya ada kesamaan matriks. Nah, kalau kesamaan matriks gimana, Kak? Nah, kalau kesamaan matriks itu adalah dua matriks dikatakan sama kalau ordo keduanya sama dan elemen yang seletak bernilai sama gitu ya. Jadi misalkan nih Kakak punya matriks A, punya matriks B ya. Matriks A, matriks B. Ini kan ada dua matriks. Nah, Nah, untuk matriks A ini di sebelah kiri ya, teman-teman. Ini misalkan elemennya 2 min 3 5 4. Nah, ini matriks A. Terus kakak juga punya matriks B di sebelah kanan. Elemennya 6/3, 9/-3, 5, dan 4. Gitu. Nah, kita lihat apakah elemen-elemennya tuh sama dan seletak atau tidak. Nah, ini kita perhatikan nih. Di sini kan ada 2, ya. 2. Ini 6/3. Nah, 6/3 kan juga 2 ya hasilnya. Gitu. Berarti ini benar ya. Seletak dan sama.
Terus ini ada min 3. Ini min 3. Ini 9 per min 3. Nah, 9 per min 3 itu kan hasilnya adalah min 3. Nah, ini berarti seletak dan bernilai sama. Terus selanjutnya ada 5. Nah, ini 5. Ini juga 5 ya. Nah, berarti seletak dan sama. Terus ini 4. Kemudian ini juga 4. Nah, nah, berarti kan ini dua matriksnya adalah seletak dan nilainya sama gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyamadengankan nih matriks A sama dengan matriks B gitu. Terus misalkan nih nanti di soal teman-teman tuh nemu matriks kayak gini. Misalkan ini tuh masih dalam ada yang dalam variabel gitu ya. Misal ada A, 2, 3, 1. Kemudian sama dengan di sini 2, 2, 3, 1. Nah, kalau ada yang bentuknya kayak gini di soal ya, karena dia sudah menggunakan sama dengan, berarti apa? Berarti kedua matriks otomatis dia sama ya teman-teman. Atau bisa kita pakai kesamaan matriks. Sehingga apa? Sehingga elemen-elemen yang seletak tuh nilainya sama gitu. Sehingga nilai A berapa? Nilai A adalah 2 gitu ya. Nah, itu fungsi dari kesamaan matriks. Tips hitung yang tentang perperan. Nah, sebetulnya untuk apa pembagiannya seperti ini kan teman-teman, misalkan ya bingungnya itu di bagian minusnya. Nah, kamu ilangin dulu aja minusnya atau disimpan dulu nih. Misalkan di sini ya, aku simpan minusnya. Terus ini kamu bagi 9 bagi 3. 9 bagi 3 itu kan 3 ya teman-teman. Nah, terus minusnya tinggal taruh deh ke sini. Nah, minus 3 gitu. Sesimpel itu gitu ya. Jadi untuk pembagian kayak gini, kakak rasa ini uh, nanti bisa teman-teman explore kembali gitu ya. Gimana trik-triknya. Nah, ini masuknya ke apa namanya operasi aljabar ya teman-teman. Lanjut ya. Kita ke materi next. Nah, ini contoh untuk kesamaan matriks. Nah, ada yang mau menjawab dulu nggak nih? Nilai B itu berapa nih? Coba teman-teman kerja ini. Nanti jawab di kolom chat. Gitu. Kira-kira nilai B itu berapa? Nah, ini masih soal yang masih lumayan. Ini ya teman-teman lumayan mudah. Oke, kakak kasih waktu sebentar nih buat menghitung-hitung. Oke, ini udah ada beberapa nih yang nemu ya. EKE 6 E. Oke, adakah yang menemukan jawaban lain nih teman-teman? Oh, ada yang menemukan 2. Oke, kita tampung dulu ya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Oh, ada yang menemukan 4 juga nih. Oke, beragam ya. C, E, beragam nih. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kita bahas nih. Oke, nilai B. Nah, ini gimana Kak untuk mencarinya? Nah, pertama teman-teman, eh, B itu kan di sini ada 2 ya. Yang pertama tuh di sini, yang pertama di sini. Nah, kita perhatikan yang di sebelah matriks A-nya. Yang matriks A-nya itu kan B per 2, dia seletak dengan A. Terus 4B seletak dengan 3C. Oke. Nah, ini sebelumnya kakak ini ya, kakak garis bawahi dulu. Ini kan kesamaan matriks A sama dengan B. Jadi elemen yang seletak itu nilainya sama ya. Nah, ini ada B per 2, A, kemudian ada 4B dan 3C. Nah, kemudian kita pakai yang mana, Kak? Kita cari dulu yang lainnya. Yang lainnya di sini kan kita nemu nih. Kita nemu di sini itu ada 6 ya. Kemudian ini ada 2A. Nah, ini kan nanti kita bisa ketemu nilai A. Ya, berarti apa? Berarti 2 akan sama dengan 6.
Kemudian A-nya berapa? A-nya 3. Ya, ini baru nilai A loh. Nah, baru nilai A. Kemudian B per 2 sama dengan A. B per 2 sama dengan A, ya. Berarti B apa? B itu kan sama dengan 2A, ya. Atau 2 kali 3. 2 kali 3 apa? 6, ya. Nah, kalau kamu bisa langsung pakai ini nih. Ini 2A kan sama dengan 6. Nah, berarti langsung masukin ke sini. Gitu. Nah, jawabannya yang ya teman-teman. Nilai B itu 6. Gitu. Oke, tadi ada beberapa yang udah betul ya menjawab 6. Kalau A jadi 3, Kak. Betul. Kalau yang ditanyain A, nanti jawabannya 3 ya. Tapi kalau yang ditanyain B, jawabannya 6. Gitu. Oke. Nah, kalau mau nyari nilai C gimana, Kak? Nah, C ini kan sama dengan 4B. Kita masukin aja. C, 3C, ya, sama dengan 4B. Berarti C-nya apa? Berarti C-nya kan akan sama dengan 4 per 3B. 4 per 3B. B-nya berapa? B-nya 6. Oke, masukin. 4 per 3 kali 6. Nah, tinggal kamu coret aja. Ini kan coret-coret. Ini dapat 2 ya, 6-nya ya. 4 kali 2 berarti 8. Oke, berarti A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 6, C-nya 8 ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Boleh sambil dipahami dulu ya, misal masih bingung. Pas cari C, pas cari C ya. Pas cari C jadi gini. Ini kan tadi di matriksnya yang seletak kan nilainya sama tuh. Nah, berarti 3C itu kan sama dengan 4B karena dia seletak. Nah, kita tulis di sini. 3C sama dengan 4B. Kemudian karena kita mencari C ya, berarti kan tiganya otomatis kamu pindahkan ke ruas kanan gitu. Sehingga apa? Sehingga menjadi sepertiga atau dia menjadi pembagian gitu ya. Berarti 4 per 3 B. Yang awalnya cuma 4B menjadi 4 per 3B. Tiganya dari mana? Tiganya dari 3 yang C ini gitu. Nah, 4 per 3 B. Itu kan 4 per 3 kali B. B-nya dari mana, Kak? Dari sini ya. B-nya kan tadi ketemu 6. Kita substitusi ke sini. Nah, 6 taruh sinilah sebagai penggantinya B. Terus kita coret. Coret, coret. Coret 6 dengan 3. Tiganya kan habis. 6-nya dibagi 3 itu dia dapatnya 2. Nah, berarti kan tinggal kamu kaliin tuh 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Itu untuk mencari C-nya. Jadi kita harus bisa sifat aljabar ya Kak. Betul ya. Seperti yang Kakak sampaikan di pertemuan aljabar waktu itu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sudah lumayan paham dengan aljabar, ya itu nanti akan mudah mengerjakan untuk bab-bab lainnya. Gitu ya. Ini kan termasuk yang apa teman-teman untuk pindah ruas, kemudian pakai variabel-variabel ini kan semuanya dasarnya memang dari aljabar gitu. Kalau bilangnya 4B per 3 bisa gak? Bisa, teman-teman ya. Jadi boleh-boleh aja 4 per 3B atau 4B per 3 gitu. Jadi senyamannya teman-teman, karena nanti nilainya akan tetap sama hasilnya gitu. Oke? Oke, kita next dulu ya. Ini karena materinya lumayan padat. Nah, selanjutnya ada operasi dalam matriks. Nah, nanti ada beberapa operasi ya. Contohnya ini ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, jadi misalkan kamu punya dua matriks yang mau dijumlah atau dikurang, berarti kamu sama saja menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak gitu ya, seletak ya kata kuncinya. Jadi misal nih, kakak menjumlahkan dua matriks ini dan ini. Nah, matriks 2 1 min 3 0 ditambah 1 1 min 3 0.
Berarti yang dijumlah yang mana? Yang seletak ya. 2 ini ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya. Kemudian misalkan yang ini 0. 0 ditambah 0. Nah, ini kan sama dengan 0. Nah, begitupun dengan elemen lainnya. Gitu. Itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan gimana, Kak? Sama. Ya. Yang seletak dikurang. Ini misalkan nih. 2 min 2. 2 min 2 kan 0. Nah, berarti hasilnya ditaruh di sebelah sini juga. Gitu. Ditaruh di posisi yang sama. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada perkalian matriks dengan skalar. Nah, suatu matriks dikalikan dengan skalar K, maka setiap elemen matriks dikalikan dengan skalar K. Jadi misalkan kakak punya skalar 3 dikali matriks 0,3 min 21. Berarti kan ini masing-masing elemennya kakak kalikan dengan 3 ya teman-teman. Nah, ini gimana Kak cara mengalikannya? Nah, kamu tinggal kaliin aja masing-masing elemennya. Ini 0, kamu kali 3. Nah, ini kan dapatnya 0. Ya. Kemudian misal yang ini. 3. Ini tadi belum kakak ini ya. 0 kali 3 kali 3. Terus 3 kali 3. 3 kali 3 kan dapatnya 9 ya teman-teman. Nah, nih. Begitupun dengan yang min 2 dan 1. Min 2 kali 3 min 6. 1 kali 3, 3. Gitu ya, itu kalau yang perkalian dengan skalar. Gitu. Sifat distributif ya, Kak. Nah, hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip dengan distributif aljabar, cuman di sini pakainya matriks gitu. Oke, jadi tinggal kamu sebarkan aja, distributifkan aja. Oh, ini ya contohnya. Oh, contohnya ini. Oh, kamu ngiranya tiganya itu ikut ini apa? Oh, bukan ya teman-teman. Jadi tiganya itu dia skalarnya ya yang akan dikalikan dengan si matriksnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada perkalian dua matriks ya. Perkalian dua matriks. Nah, dua buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks sebelah kiri sama dengan banyaknya matriks sebelah kanan. Nah, khusus ini kakak coba share screen yang PDF ya teman-teman supaya teman-teman nggak bingung. Sebentar kakak buka dulu. Nih kita kalau perkalian dua matriks pakai yang ini aja biar nggak bingung. Nah, untuk perkalian dua matriks ya, itu ada syarat awalnya. Jadi matriks pertama ya harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ini syarat awal ya. Berarti gimana Kak? Nah, yang depan ini ya, ini kan dia adalah barisnya ya. Kemudian yang belakang ini kan kolomnya ya, M kali N. M itu baris, N itu kolomnya. Nah, syaratnya kan jumlah kolom sama dengan jumlah baris, ya. Berarti kita lihat, misalkan yang pertama ini kakak punya matriks 2 kali 3. Mau kakak kalikan dengan matriks 3 kali 1. Kita lihat, apakah angka yang di sini dan di sini tuh sama. Nah, kalau sama berarti bisa dikalikan, ya. Jadi kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua itu bilangannya harus sama ya, ordonya. Gitu.
Nah, ini bisa dikalikan. Oke. Tapi kalau misalkan kakak punya matriks 4 kali 2, kakak kalikan dengan 3 kali 1. Nah, ini nggak bisa dikalikan. Kenapa? Karena kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua itu nggak sama nih. Ini kan 2 ya, ini 3. Nah, berarti dia nggak bisa dikalikan gitu. Nah, itu syarat awalnya ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dulu mana yang bisa dikali, mana yang enggak gitu. Nah, kemudian ukuran matriks hasil operasi. Nah, untuk ukuran matriksnya nanti dia adalah baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Jadi misal kakak mengalikan matriks 2 kali 3 dengan 3 kali 1, hasil operasinya adalah 2 kali 1. Ya. Jadi yang baris kali kolom. Baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Terus misal kakak punya matriks 2 kali 2 dikali 2 kali 3, berarti nanti hasil operasinya adalah 2 kali 3. Gitu ya. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk perkalian dua matriks. Nah, kita coba contohnya nanti balik ke PPT ya, teman-teman. Kita contohnya pakai yang di PPT. Kalau nggak bisa dikalikan, nggak ada solusi ya, Kak. Nah, biasanya kalau di soal, harusnya itu bisa dikalikan ya, teman-teman. Jadi misalkan nih, kamu nemu tiba-tiba matriksnya nggak bisa dikalikan. Nah, itu akan menjadi warning ya, apakah soalnya memang ada yang keliru atau kamu yang menghitungnya kurang tepat caranya gitu. Jadi sambil kamu cek bisa dikaliin nggak? Kalau bisa, berarti aman tuh langkah-langkahmu atau aman nih soalnya gitu ya. Jadi sebetulnya buat ngecek aja gitu ya teman-teman. Oke, terus untuk patokan ukuran matriks hasil operasi itu juga buat ngecek ya. Jadi seandainya nih kamu ketemu matriks yang ordonya misalkan asing ya. Misalkan kamu biasanya ngitung yang ini 2 kali 3 kali dikalikan dengan 3 kali 1. Tapi suatu hari kamu nemu matriks dengan ukuran yang beda. Nah, itu supaya nanti apa eh, untuk ngeceknya apakah hasilnya itu benar atau enggak posisinya, itu kamu bisa pakai ini ya. Nah, bisa pakai patokan ini, ukuran matriks hasil operasi gitu. Biasanya kalau ngaliin matriks kan kadang agak bingung ya teman-teman. Ini kaliin mana nih, ini kaliin mana gitu. Nah, itu nanti misalkan masih ragu di akhir, kamu bisa ngecek lagi pakai pedoman ini ya, ukuran matriks hasil operasi gitu. Oke? Nanti di-share kok untuk PPT dan juga PDF-nya. Nah, ini kita kembali dulu ke PPT ya. Kita kembali dulu ke PPT. Nah, ini kalau yang perkalian dua matriks ya. Ini contohnya kakak buat simpel. Nah, misal kakak punya matriks yang ini, kita kalikan dengan yang ini. Nah, berarti mengalikannya gimana Kak? Mengalikannya adalah baris kali kolom ya. Jadi baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Nah, ini kan karena yang matriks pertama tuh ada 2 baris, ya berarti kita kaliin masing-masing barisnya ya. 1 kali 1 ya, ditambah 4 kali 0 ya. 1 kali 1. Ini kan di sini. Ditambah 4 kali 0. 4 kali 0 tuh di sini ya. Kemudian ditambahkan 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 di sini. Ini hasilnya kan 9 ya.
Kemudian yang bawah gimana? Yang bawah juga begitu. Baris kali kolom. Di 3 kali 1. Dapatnya ini. Kemudian ditambah -1 kali 0. Nah, ya. Kemudian ditambah 0 kali 4. Nah, ya. Nanti hasilnya adalah 3 ya di sini ya. Gitu. Jadi itu untuk perkalian dua matriks. Nah, nanti bisa ini ya, bisa di apa namanya? Bisa dilihat-lihat di PDF-nya juga. Di bawahnya juga sudah Kakak cantumkan ini latihan soal untuk perkalian dua matriks. Jadi misal sambil mau dibuat latihan juga boleh ya teman-teman. Gitu. Oke, kita coba next. Nah, ini ada determinan dan juga inverse ya. Ada determinan dan juga inverse. Nah, ini kan pertama kita mau mencari determinan matriks 2 kali 2. Nah, ini contohnya kita pakai yang 2 kali 2 dulu ya teman-teman. Karena yang kebanyakan muncul itu kan 2 kali 2 ya. Nanti untuk matriks 3 kali 3 dan seterusnya bisa teman-teman pelajarin. Gitu. Kalau 3 kali 3 biasanya pakai sarus ya. Atau kalau mau pakai kofaktor juga boleh. Nah, itu lebih kompleks tuh ya materinya. Nah, ini kalau determinan matriks 2 kali 2 ya, itu kita misalkan punya matriks A, elemennya A, B, C, D, mau cari determinannya. Berarti ya, A kali D min B kali C. Ya. A kamu kaliin D, dikurangin B kamu kaliin C. Contohnya apa? Contohnya nih, kakak punya matriks B. Ya, berarti determinannya apa? 2 kali 5. Ya, 2 kali 5 min -1 kali 2. Oke, jadi A kali D min B kali C. Nah, 2 kali 5 kan 10 nih. Kemudian -1 kali 2, ini kan -2. Tapi dia ketemu min di sini. Min berarti plus 2. Gitu ya, 10 plus 2. Jadinya 12. Oke, jadi determinan dari B-nya itu 12. Kalau misalkan teman-teman udah paham nih, terus misal mau langsung nulis hasil ya, nggak apa-apa gitu ya. Terlebih kalau untuk di UTBK itu kan eh, apa namanya, kita oret-oretannya kan bebas tuh, nggak harus urut dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman memang udah udah hafal, langsung tulis hasilnya juga aman ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan nih ada PR gitu, misalkan di sekolah. Nah, teman-teman mau ngitung determinan. Nah, itu kalau soalnya isai, biasanya kan diminta nulis langkah-langkahnya. Kalau 3 kali 3 nanti materinya lebih kompleks ya. Biasanya tuh pakai sarus. Nah, nanti bisa teman-teman pelajarin atau explore sendiri ya. Misalkan masih bingung boleh tanya kakak gitu. Kok dikurangi kak? Nah, itu yang memang rumusnya ya teman-teman. Rumus dari determinan. Ya, jadi kamu apalin aja nggak apa-apa. AD min BC gitu. Jadi ini patokannya posisinya A, B, C, D gitu. Nah, ini cukup simpel ya. Nah, ini dicatat baik-baik ya. Nanti ada juga yang 3 kali 3 ya, 4 kali 4. Nah, cuman kan itu nanti materinya lebih kompleks ya, teman-teman. Dan biasanya yang kebanyakan muncul itu yang 2 kali 2 ya. Makanya kita bahas yang 2 kali 2 gitu. Tapi misalkan nih, Kak aku mau cari tahu yang 3 kali 3. Nah, itu nanti boleh ya. Tinggal teman-teman explore atau pelajarin ya. Misalkan mau cari gimana sih cara nentuin determinan matriks 3 kali 3. Nah, itu kamu bisa coba browsing ya. Determinan matriks 3 kali 3. Nah, itu nanti akan muncul ya, teman-teman. Beberapa caranya gitu. Itu kalau 3 kali 3 dan seterusnya. Kalau 2 kali 2 kita masih pakai cara yang ini nih ya, yang sederhana.
Harusnya 8 ya Kak kalau min 2. Maksudnya bagaimana nih teman-teman? Oh, kalau ininya min 2, kalau min 2 betul dapatnya 8. Tapi kan ini ada min ketemu min, jadinya plus. Gitu ya. Jadi diperhatikan ya untuk tandanya juga. Gitu. Beda, jadi yang 2 kali 3 dengan 3 kali 3 itu beda ya teman-teman. Khusus yang 2 kali 2, kamu bisa pakai nih yang ini. Kakak izin mute ya. Nah, terus nanti untuk 3 kali 3 itu biasanya bisa pakai sarus ya. Nah, terus 4 kali 4 gimana Kak? Terus misalkan Kak kalau 10 kali 10 gimana? Nah, itu nanti ada caranya lagi ya. Bisa pakai kofaktor. Gitu. Memang semakin besar ukuran matriks, itu akan semakin ribet ya teman-teman untuk perhitungannya gitu. Jadi makanya yang kebanyakan muncul di UTBK ya, itu tuh yang matriks 2 kali 2 gitu. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya ada inverse. Nah, kalau inverse gimana Kak? Nah, kalau inverse ya, itu sebetulnya dia masih menggunakan determinan juga. Ya, kalau inverse dia kayak gini nih. Jadi misal kakak punya matriks A, B, C, D, inverse-nya, nah nulisnya kan ini ya, simbolnya A pangkat min 1. Inverse-nya akan sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks awal, tapi dia posisinya dirubah ya. Yang dirubah apanya, Kak? Yang A sama D ditukar, B kali C masing-masing kali minus 1. Gitu. Ya. Jadi kamu patokannya D sama A ditukar, kemudian B kali C kali minus 1. Oke? Jadi contohnya ini, kakak punya matriks B. Nah, kemudian kakak mau cari inverse-nya. Berarti apa? Berarti kan perlu cari determinan dulu. Nah, determinannya kan ini ya, tadi ya. Dapatnya 12. Masukin ke sini 12. Kemudian yang ininya gimana, Kak? Kita berarti ini. 2 sama 5 itu kan sebagai A dan D. Kita balik ya. 2 sama 5. Kita balik. 5-nya di atas, 2-nya di bawah. Terus min 1 sama 2-nya gimana, Kak? Kita kaliin minus 1. Nah, ini kan awalnya minus 1. Dikali minus 1 berarti kan 1. Terus 2. 2 dikali minus 1 minus 2. Oke, sehingga dapatnya yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian gimana, Kak? Kemudian kamu kalikan dengan 1/12. Nah, ini 1/12-nya sebagai skalar ya. Jadi tinggal kamu distributifkan saja ke matriksnya. Nah, nanti dapatnya gini. 5 dikali 1/12, 5/12. 1 dikali 1/12, 1/12. Min 2 kali 1/12, min 1/6. 2 kali 1/12, 1/6. Tuh ya. Dikalikan ke masing-masing elemennya. Yang seharus nanti teman-teman dipelajarin sendiri ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita bahas semua, nanti takutnya waktunya tidak cukup ya untuk membahas latihan soal ya. Jadi nanti boleh dipelajarin sendiri. Misalkan bingung boleh chat kakak gitu ya. Kak kok bisa minus per 6? Nah, pertanyaan bagus. Ini kan 2 kali min 2 kali 1/12. Min 2 kali 1/12. Ini dikali ya. Nah, kali. Ini kan bisa kamu coret toh. Ini dengan ini. Nah, 2 bagi 2 bagi 2 kan 1. 12 bagi 2 kan 6. Nah, ini ada minus. Berarti minus. Ini sama dengan minus 1 kali 1. 1. Kemudian per bawahnya 6 ya. Jadi kan minus 1/6 ya. Gitu. Jadi dari penyederhanaan. Oke.
1/12 itu dari 1/determinan B ya, gitu. Kak, karena nggak bisa dihasilkan, jadi berhenti di situ aja kan ya. Tapi kalau bisa dihasilkan, tinggal dikalikan. Oh, maksudnya apakah bisa disederhanakan atau enggaknya gitu ya. Jadi gini teman-teman, walaupun dia bisa disederhanakan atau enggak, tetap kamu kalikan semua ya, wajib kalikan semua gitu. Kamu kaliin dulu aja semua. Nah, nanti yang bisa disederhanain ya, disederhanain. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, bentuknya seperti itu aja gitu. Ini contohnya ini 5 kali 1/12. Kan ini udah nggak bisa kamu sederhanain kan? Nah, berarti kamu tulis aja 5/12 gitu. Oke, 1/12 tadi yang dari determinan ya. 5 kali 2 min 1 kali 2. Betul? Mm-mm. Itu yang determinan B. Oke, kita coba ke ini ya. Contoh soal ya teman-teman, biar makin paham nih. Gitu. Oh, masih ada nih. Ini sekilas jadi untuk sifat-sifatnya ya. Untuk sifat-sifatnya kakak bahas sekilas. Atau nanti bisa ini ya, teman-teman baca ya untuk sifat-sifat matriks. Nah, ini sebetulnya nanti ada beberapa yang akan kita pakai juga atau sering kita pakai. Contohnya yang ini. Mungkin yang ini. Kemudian ini juga lumayan sering kita pakai ya. Nah, nanti teman-teman boleh dibaca dulu untuk sifat-sifat matriks sambil kita ke soal. Kalau mau di screenshot dulu boleh ya teman-teman. Nah, kalau untuk sifat-sifat, misalkan nih, teman-teman belum terlalu paham dan mau dihafalkan itu boleh. Nah, tapi kalau misalkan paham itu malah lebih bagus ya, gitu. Kalau paham malah lebih bagus, jadi nanti nggak usah dihafalkan pun udah nyantol gitu. Misalkan ada soal kayak gini, oh bisa pakai sifat yang ini nih, gitu. Tapi misalkan memang belum terlalu paham, nggak apa-apa. Misalkan mau diapal. Nah nanti kalau diapal terus-menerus kan nanti jadi ini ya nempel ya teman-teman. Gitu. Jadi senyamannya aja. Mau diapalin boleh, cukup dipahamin pun boleh gitu. Oke. Langsung ke soal ya teman-teman. Nah, ini nih. Ini contoh soal dari SNBT yang 2021. Ini diketahui ada matriks A, kemudian matriks B. Nah, jika determinan AB itu adalah 8, maka M kali N-nya berapa? Ya, jadi ada matriks A, ada matriks B, determinannya itu 8. Nah, kita ditanya ini, M kali N-nya berapa? Sedangkan kan kita belum tahu ya, M-nya berapa, N-nya berapa. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah menemukan determinan AB. Nah, menemukan A kali B-nya. Ini kan determinan AB 8. Ya, berarti kan bisa kita tulis tuh seperti ini. Determinan AB sama dengan 8. Kakak kasih kurung. Nah, AB-nya kan kita belum tahu ya, A kali B-nya tuh berapa. Nah, makanya ya, kita cari dulu A kali B-nya. Oke. A-nya ini, B-nya ini. Nah, kita mau cari A kali B. Nah, berarti kan kita menggunakan perkalian dua matriks ya, teman-teman. Oke, ingat, baris pertama kamu kalikan dengan kolom matriks kedua. Ini 1 kali 1 ditambah 2 kali N. Oke. 3 kali 1 ditambah 4 kali N. Ya. Kemudian 1 kali M ditambah 2 kali 4. Kemudian 3 kali M ditambah 4 kali 4. Nah, dapatnya ini nih.
Oke. Kemudian ini kan adalah matriks AB. Nah, determinan AB itu kan sama dengan 8. Nah, kita pakai rumus determinan ya, yaitu adalah AD min BC. Nah, A-nya yang mana? A-nya tuh yang ini. Ini kan A. Ya, 1 + 2N ini A. Ini D-nya. Ya, berarti A kali D apa, Kak? 1 + 2N kali 3M plus 16. Nah, min B kali C. B-nya yang M plus 8. Ya, yang ini. Kemudian C-nya yang ini. 3 + 4N. Oke. Nah, ini tinggal kamu operasikan ya. Ini kan berarti pakai aljabar ya, teman-teman. Tuh, 1 kali 3M, 3M. Ditambah 2N kali 3M, 6MN. Nah, dan seterusnya. Nanti disamadengankan dengan 8. Oke? Nah, ini bisa kamu pahami dulu nih. Ini sampai ini. Nah, dibaca-baca dulu ya. Diperhatikan dulu. Nah, nanti ketemunya 2MN min 8 sama dengan 8. 2MN min 8 sama dengan 8. Nah, min 8-nya bisa kita pindah ruas ya. Sehingga 2MN sama dengan 8 plus 8. Nah, 8 plus 8 berapa? 16. 2MN sama dengan 16. Sehingga MN-nya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, ketemu nih. MN-nya sama dengan 8. Jadi kita nggak perlu mencari M sendiri, N sendiri. Karena sudah sudah jadi satu gitu. Kenapa pakainya yang pengurangan matriks? Bukan ya. Kita pakai pengurangan karena kan kita mencari determinan. Ya, gitu. Kita mencari determinan, makanya pakai pengurangan. Kak berarti harus mengalihkan matriks AB dulu biar bisa ngerjain det AB. Betul ya? Karena kan yang kita dicari itu determinan AB. Ya, sehingga kamu harus cari dulu nih matriks A kali B itu berapa gitu. Baru dicari determinannya. Empatnya, empat yang mana nih teman-teman? Empat ada banyak ya, yang bagian mana nih? Oh, mengalihkannya itu mengalihkannya dia adalah baris di matriks pertama kalikan kolom matriks kedua. Ya, jadi seperti ini nih. Coba kakak pisahkan warnanya ya. Ini, kamu kali ini. Nah, nanti dapatnya tuh yang ini. Terus kedua, ini. Kamu kali ini. Nanti dapatnya yang ini. Terus lagi. Yang ini. Kamu kali ini. Dapatnya yang ini. Terus satunya. Ini ya 34. Kamu kali 4. Dapatnya ini. Gitu. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Kita ini pelan-pelan dulu deh. Ini kan yang pertama kamu perhatiin yang merah. Merah kan 1 2 dan 1N ya. Berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali N. Tuh dapatnya kan yang ini. Ya. Tuh yang merah. Oke. 1 kali 1 ditambah 2 kali N. Oh, oh, oh. Nggak apa-apa teman-teman. Coba ya kita ini. Pahami lagi. Nah, terus yang kedua. Yang kedua itu kan kita tadi yang hijau ya. Hijau tuh 34 dengan 1N.
Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali N. Gitu. Oke. Baris kali kolom. Gitu. Jadi kamu untuk yang di sini itu adalah baris pertama dan kedua kali kolom pertama. Ya. Ini baris 1 dan 2 dari matriks pertama kali kolom pertama dari matriks kedua. Oke. Nah, terus yang sebelah sini itu adalah baris 1 dan 2 kali kolom kedua. Gitu. Jadi baris matriks pertama kali kolom matriks kedua. Gitu. Nanti misalkan Kak aku masih bingung, bisa perhatikan ini di PDF yang nanti akan Kakak bagikan ya. Kak, 4 mN itu dari mana? 4 mN? Oh ini. 4 mN kan ini dari sini ya. Ini kan M kali 3, 3M. 8 kali 3, 24. M kali 4N. M kali 4N kan 4 mN. Gitu. Ya, terus 8 kali 4N, 32. Ya, jadi distributifnya. Oke, kiri kanan kali atas bawah. Betul ya? Betul, kiri kanan kali atas bawah. Kak jelasin yang bagian bawah itu Kak habis matriks pengurangan. Itu bukan matriks pengurangan ya teman-teman. Itu kita mencari determinan ya, yang ini. Nah, ini namanya bukan matriks pengurangan. Kenapa dikurang, Kak? Ya, karena kita ini mencari determinan ya. Kita pakai rumus determinan, kan ada minusnya ya. Nah, gitu. Nah, ini gimana mengerjakannya? Kamu mengerjakannya itu pakai distributif aljabar ya. Jadi kan ini 1 kali 3M. Dapatnya kan 3M. 2N kali 3M, 6mN. 1 kali 16, 16. 2N kali 16, 32N. Ya, yang ini juga sama ya. M kali 3, 3M. 8 kali 3, 24. M kali 4N, 4mN. 8 kali 4N, 32N. Nah, ini sama dengan 8 ya. Oke. Nah, ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Supaya nanti tidak mengulang lagi ya. Nanti misalkan masih belum paham, boleh dibaca-baca secara mandiri gitu. Ya, ini kakak izin sambil charger laptop ya teman-teman. Ya, intinya pakai distributif aljabar ya. Nanti misal kak aku belum paham, nah boleh tanya apa di WA atau boleh dicoba-coba sendiri juga, nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah baris yang itu, ini kan ada minus, ada kurung nih. Nah, kita buka dulu kurungnya ya, teman-teman. Kita buka dulu kurungnya, sehingga nanti minusnya masuk semua ke sini. Oke? Yang ini tetap sesuai dengan atasnya. Terus yang belakang gimana? Min, min, min kali 3M, min 3M. Min kali 24, min 24. Min kali 4mN, min 4mN, min kali 32N, min 32N, ya, sama dengan 8. Oke, jadi minnya semuanya masuk. Nah, setelah itu, ya, kita samakan yang variabelnya sama, ya. Misal ini kakak ambil dulu yang 3M. Nah, yang sama dengan 3M yang variabelnya M, itu kan ini ya, min 3M. Nah, min 3M ini kan berarti kalau ketemu 3M kan habis ya. Berarti bisa saling coret-coret. Oke, habis ya. Terus selanjutnya 6mN. 6mN ketemu dengan 4mN.
Nah, 6 min 4 berapa? 2. Berarti kan dapatnya 2 MN. Oke. Terus selanjutnya 16. 16 bilangan harus ketemu bilangan juga. Ya. Berarti 16 ketemu min 24. Nah, 16 min 24 berapa? 16 min 24 adalah min 8. Tulis deh di sini. Oke. Kemudian terakhir ada 32N ketemu dengan min 32N. Nah, ini kan saling mencoret ya. Oke, saling mencoret. Jadi, eh, tersisa hanya 2MN min 8 sama dengan 8. Gitu. Nah, ini untuk perhitungan yang sini sampai sini ya, teman-teman. Gitu. Jadi, memang banyak pakai sifat aljabar. Tanda kurung plus jadi negatif. Karena kan minus dikali plus ya. Minus kali plus kan min. Gitu. Jadi yang tanda minusnya itu masuk ke dalam. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam, dia dikalikan dengan yang di dalam. Jadi misalkan ini ada min ya. Kemudian di dalamnya ada M, ada eh, plus 2. Nah, ini kalau dibuka kurung, ini kan min kali M, kan min M. Kemudian min kali plus 2 kan menjadi min 2. Gitu ya. Jadi masing-masing bilangannya dikali minus. Gitu. Makanya yang tadinya positif bisa menjadi negatif. Oke. Kak, kalau minnya nggak dikali ke dalam nggak apa-apa kan? Harus dikali ke dalam ya. Kalau minusnya itu nggak kamu kali ke dalam, nanti hasilnya akan beda ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti akan beda dan malah akan menyalahi perhitungannya. Gitu. Jadi wajib dikalikan ke dalam ya. Kalau kamu ketemu misalkan minus, kemudian ada nih beberapa bilangan atau variabel di dalam kurung. Nah, minusnya wajib kamu kalikan ke dalam, gitu ya. 6 mn kenapa nggak dijumlah dengan min 24? Karena dia nggak sejenis ya. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan, itu dia harus sejenis teman-teman. Jadi kan tadi yang 6 mn itu kita operasikannya dengan min 4 mn. Karena sejenis. Nah, sejenis itu maksudnya gimana sih Kak? Nah, sejenis itu maksudnya yang variabelnya sama atau yang misalkan bilangannya dengan bilangan. Tuh. Jadi misalkan kakak punya bilangan 2. Nah, ini juga dia operasikannya dengan bilangan. Ya, misalkan kita operasikan dengan 3. Terus misalkan kakak punya X. Nah, ini dioperasikannya juga harus dengan X. Dengan 2X, 3X, dan seterusnya. Misalkan kakak punya ZY. ZY ini juga harus dengan ZY. Misalkan kakak punya 5 ZY ya. Nah, itu bisa tuh dioperasikan dengan ZY. Gitu. Jadi, yang dioperasikan itu harus sejenis. Makanya kakak kan tadi pisahkan tuh warnanya. Nah, itu yang sejenis. Oke. 8 yang di bagian mana nih? 8 yang ini. Nah, kalau yang ini itu dari soal ya. Harus sejenis ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau min 8 yang ini kan dari, oh, maksudnya yang ini kah? Atau yang mana nih? 8 yang mana nih, teman-teman? Materi ini, nah, teman-teman ada di eh, kelas berapa nih materinya nih? Matriks itu seingat kakak di
SMA ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang dari SMK, kakak kurang tahu nih, apakah untuk matriksnya itu ada di SMK juga atau enggak nih? Nah, ini ada yang menjawab nih. 11 kalau SMK. Nah, berarti udah dapat ya teman-teman. SMA kelas 2. Nah, berarti kan udah pernah dapat ya. Nah, nanti misalkan nih teman-teman masih punya catatan ya dari kelas 11. Nah, itu bisa dan boleh dibuka-buka kembali itu sambil dipelajarin lagi ya. Siapa tahu malah lebih paham kalau pakai catatan kelas 11. Gitu. Oh, ada yang belum diajari juga nih ya. Nah, Bapak, nanti misalkan Kak, aku belum diajarin sama sekali. Nah, nanti bisa sambil baca PPT lagi, atau enggak nanti bisa explore-explore lagi ya untuk materi. Oke. Ya, kita ini ya, lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya. Ini tentang kesamaan matriks ya, teman-teman. Ini lebih mudah nih soalnya. Nilai A yang memenuhi persamaan berikut adalah apa ya? Nah, penyelesaiannya pertama, ini kan ada beberapa matriks, tapi ada dua matriks yang dikasih kurung siku nih. Nah, ini matriks yang dikasih kurung siku, ini kamu harus operasikan dulu, gitu, ya. Karena dia ibaratkan dikasih kurung itu kan kalau dalam operasi harus diutamakan ya. Makanya kita harus kaliin dulu nih. Ini plus ya teman-teman. Ini plus tadi. Nah, jadi yang di dalam ini kamu operasikan dulu ya dengan perkalian dua matriks gitu. Ini kamu operasikan. Nah, dapatnya yang mana? Dapatnya yang ini. Nah, Kak, kalau masih bingung gimana? Kalau masih bingung nanti bisa baca PDF yang nanti kakak kirim ya. Itu tentang perkalian dua matriks. Nah, nanti kamu coba pahami dari situ. Mau mengerjakan latihan soal yang perkalian dua matriks. Nah, itu di bawahnya juga sudah kakak kasih ya beberapa untuk latihan soal. Gitu. Jadi nanti dicoba kerjain aja ya. Kerjain dulu aja. Nanti semakin banyak kamu mengerjakan tuh biasanya malah makin makin apal cara ngerjainnya gitu. Oke, terus ini kan berarti udah dapet min 5 2 3 A 0 ya yang dikalikan tadi. Kemudian kamu tambahkan dengan matriks di sebelahnya. Nah, kalau penjumlahan dua matriks berarti kan kita menjumlahkan elemen yang seletak. Nah, berarti min 1 ditambah min 5. Jadinya kan min 6. 6 ditambah 2, 8. Kemudian 3 tambah 3A. Tetap tuh 3 plus 3A. Terus 4 plus 0. 4. Oke. Nah, ini kan adalah yang sebelah kanan kita dapatnya seperti ini. Sorry, yang sebelah kiri kita dapatnya seperti ini. Terus yang kanan gimana, Kak? Yang kanan, kamu biarin aja nih. Ini kan dari awal nggak kita apa-apain ya. Yang kanan itu biarin aja. Kalau dia nggak dioperasikan dengan apapun, dibiarin aja. Oke? Nah, ini kan dia ada sama dengan ya. Kalau antara dua matriks itu ada sama dengan, berarti dia kesamaan matriks ya. Elemen yang seletak akan bernilai sama. Nah, makanya bisa kita katakan bahwa 3 plus 3A itu sama dengan 9. Karena dia seletak ya, yaitu di kiri bawah. Gitu. 3A plus 3 atau 3 plus 3A sama dengan 9. Kemudian tiganya pindah ruas. 3A sama dengan 9 min 3.
Nah, 3A berapa? 3A sama dengan 6. Nah, berarti A-nya adalah 6 per 3. Dia sama dengan 2. Oke? Jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya nilai A adalah 2. Gitu, itu kesamaan matriks. 2015 ya nanti ya teman-teman. Kita selesainya. Oke. Jadi kalau matriks itu memang harus teliti ya teman-teman. Harus teliti, terutama kalau mengalihkan tuh. Biasanya kan kadang ada yang bingung, ini dikaliin yang mana nih? Nah itu teman-teman nanti perbanyak aja latihan soal. Biar meminimalisir kesalahan. Oke, paham ya? Nah, kita next nih ke soal ketiga. Eh, nah, soal ketiga lumayan panjang. Kita coba bahas satu-satu ya. Nah, ini kan pertama dari sini. Matriks A itu punya inverse, yaitu ini ya, 2 min 1, 2, 1. Tahu, ini tuh adalah A inverse. A inverse berarti A pangkat min 1 ya, simbolnya. Nah, ini kan A inverse ya. Dan memenuhi persamaan ini. Jadi matriks A selain dia punya inverse, dia juga memenuhi persamaan ini. Nah, untuk suatu bilangan real, C dan D. Nah, ini karena C sama D-nya kan masih dalam variabel ya. Kita belum tahu tuh C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q yang benar? P-nya D min C, Q-nya 1. Nah, karena P-nya itu D min C, jadi kita harus tahu dulu nih, nilai D itu berapa, nilai C berapa. Gitu ya. Nah, pertama gimana, Kak? Pertama, ya, untuk mendapatkan nilai C dan D ya, kita harus tahu dulu nih, matriks A-nya tuh, matriks A-nya tuh apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sepertinya sebentar. Oke, sepertinya ini ada sedikit kurang ya di soalnya ya. Ini seharusnya tuh ada perkalian dengan identitas juga. Sebentar kakak cek dulu ya. Ini coba kakak cek di soalnya dulu. Tahu nggak kita sambil membahas eh, yang soal lainnya kah? Sebentar, ini seharusnya tuh di soalnya seingat kakak ya. Ada pernyataan yang ini juga. Nah, ini sambil kakak cek ya, teman-teman. Nah, ini eh, sementara kita anggap saja di soalnya itu ada pernyataan ini ya. Jadi A dikali A inverse itu sama dengan I. Oh, sorry, ini sifat ya, teman-teman. Nah, ini sifat. Nah, ini sifat. Nanti sambil kakak cek lagi, apakah di soalnya ada pernyataan itu atau enggak. Tapi ini sifat dari matriks ya. Jadi misalkan nih kamu punya suatu matriks terus dikali dengan inverse-nya. Nah, itu akan sama dengan identitas. Oke, ini hampir kakak lupa nih. Ini salah satu sifat ya. Kita coba cek deh di sifatnya. Apakah ada di sini? Ini belum kakak tambahkan ya. Ini belum kakak tambahkan. Oke, jadi kita ini ada sifat baru ya. Kalau ada matriks dikali inverse, nanti hasilnya identitas. Gitu. Nanti bisa sambil teman-teman cross-check ulang juga.
Oke. Nah, dari sini ya, dari sifat ini, nanti kita bisa dapat tuh A-nya berapa, ya. PK yang contoh soal SNBT. Nah, untuk contoh soal SNBT yang 2025, biasanya kakak membahasnya setelah seluruh materi selesai ya, teman-teman. Tapi misalkan ada request kak bahas soal dulu, nah itu boleh banget ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Gitu, nanti bisa kita ini bisa kita voting aja. Oke. Sampai jam 20.15 ya, teman-teman. Oke, nah, soalnya ini nanti kakak cross-check lagi ya, apakah ada pernyataan yang ini atau enggak. Nah, tapi terlepas dari ada pernyataan yang kakak lingkari ini atau enggak, ini masuknya ke sifat matriks ya. Jadi misalkan ada matriks dikali inverse itu sama dengan identitas. Gitu. Matriksnya apa? Matriks A, belum tahu. Jadi kita tulis A aja ya. Terus A inverse. A inverse kan pakai yang ini. Nah, oke. Pakai yang ini. Jadi A dikali A inverse. Nah, kemudian sama dengan identitas. Matriks I itu kan menyesuaikan dengan ordonya ya. I-nya nih. Berarti kita pakainya yang 1001. Karena dia 2 kali 2. Nah, ini kan berarti pakai 1001. Berarti kalau kita mau mencari matriks A, ya, itu nanti yang matriks 2-1 2 1 itu bisa kamu apa namanya? Kamu geser ya, teman-teman, ke sebelah kanan atau kamu pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, ketika kamu pindah ruaskan ke si sebelah kanan, nanti kamu kasih dia inverse gitu. Jadi kita pakai sifat yang ini nih. Kalau ada A kali X sama dengan B, kamu mencari X, A-nya pindah ruas, kemudian A-nya di inverse. Gitu ya. Nah, ini nih. Jadi misal aja ini B ya. B misalkan. A kali B sama dengan I ya. Atau misalkan kalau aku mau misalin pakai X itu boleh. A kali B sama dengan I. Berarti untuk mencari A, itu kan akan sama dengan I dikali B inverse. B inverse. B-nya di samping ya, teman-teman. Ini agak kurang ke bawah nih B-nya. B-nya tuh di samping. I kali B inverse. I-nya apa? I-nya kan yang matriks identitas. Nah, ini yang inverse-nya gimana, Kak? Inverse-nya, kamu berarti kan pakai 1 per determinan. Kemudian matriksnya dibalik ya. Jangan lupa dibalik. Nah, 2 sama 1-nya ditukar. Terus yang -1 dan 2-nya kalikan minus. Ya. Nah, kemudian nanti dapatnya 1/4. Nah, yang ini kan udah dibalik nih yang belakangnya. Oke. Nah, ini yang apa depannya dibiarin dulu aja. Terus 1/4 kali matriks yang belakang. 1 kali 1/4, 1/4. 1/4 kali 1, 1/4. 1/4 kali -2 setengah. 1/4 kali 2 setengah. Nih, kemudian kamu kalikan ya, pakai perkalian 2 matriks. Ini nanti dibaca lagi di PDF. Dapatnya matriks A. Dapatnya matriks A. Kemudian setelah A didapatkan, tadi kan persamaannya adalah A kamu kalikan dengan 3 min C, 4 plus D, itu kan sama dengan C kali D. Nah,
Berarti apa? Berarti kan nanti A-nya kan udah dapat. Kamu tulis aja di sini. Kemudian 3 min C 4D-nya tetap di sini ya. CD-nya tetap di sini. Gitu. Oke, kemudian ini kali ini ya, pakai perkalian dua matriks. Pakai perkalian dua matriks. Nah, sama dengan CD. Nah, ini kalau udah dapat, ya, dapat sama dengan CD. Nah, kamu apa? Ini kan ada sama dengan, berarti kesamaan dua matriks ya. Sehingga elemen yang seletak nilainya sama. Kita ambil satu-satu nih. 7 min C plus D itu kan sama dengan 7 min C plus D per 4 sama dengan C ya. Ini kakak agak cepat dikit ya teman-teman. 7 min C plus D per 4 sama dengan C. Terus 4-nya di sini kita hilangkan ya. Kedua ruas kali 4. Nah, sehingga yang di kiri hilang, di kanan menjadi 4C. 7 min C plus D sama dengan 4C. Nah, nanti bisa kita pindah ruas ya. Yang eh, C-nya kita pindah ruas ke kanan, D-nya juga, kemudian 7-nya tetap, atau bisa sebaliknya ya, pindah ruas aja. Seperti ini. Nah, 4C plus C itu kan 5C. Kemudian min D, 5C min D sama dengan 7. Ini dapat persamaan pertama. Nah, terus nanti persamaan 2 juga sama ya. 1 diambil dari sini, 1 plus C plus D per 2 sama dengan D ya, karena dia seletak. Nah, ini dua ruas, kalikan 2 semua, dapatnya yang ini ya. Kemudian kamu pindah ruaskan, jadi kayak gini. Nanti dapat persamaan 2. Oke. Kemudian eliminasi 1 dan 2. Samaan 1 kan ini, 2 ini. Nah, kamu eliminasi ya. Ini dieliminasi. Ini kan ada min D sama D. Berarti pakainya plus supaya D-nya hilang. Karena min D plus D adalah 0. Nah, 5C ditambah min C adalah 4C. Kemudian 7 plus 1, 8. Berarti C-nya adalah 8 bagi 4. Sama dengan 2. Nah, C-nya 2. Masukin ke persamaan kedua ya. Bebas, boleh persamaan 1, boleh ke 2. Ini kakak masukin ke persamaan 2. Persamaan 2 kan bunyinya min C plus D sama dengan 1. C-nya 2, masukin. Min 2 plus D sama dengan 1. Sehingga D-nya adalah 1 ditambah 2. Min 2-nya pindah ruas. D-nya dapatnya 3. Sehingga nilai P yang D min C, nah itu kan bisa kita isi ya dengan 3 min 2. Sama dengan 1. P-nya 1. Kemudian Q-nya apa, Kak? Q-nya tadi kan 1. P-nya 1, Q-nya 1. Berarti P sama dengan Q ya. Tahu kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Gitu. Itu untuk nomor 3. Nah, nanti misalkan ya kakak menemukan cara yang lebih cepat, nanti kakak infokan ya. Tentunya di Google Drive. Ini sepertinya tuh harusnya ada cara yang lebih cepat ya. Nanti coba kakak explore kembali, misalkan menemukan, nanti kakak share di Google Drive-nya. Oke, soal matriks lumayan jarang ya teman-teman. Karena setahu kakak itu di tahun 2023, 2004, 2024 itu udah jarang sekali ya. Kalau 2025 kemarin itu sepertinya soal-soal yang muncul malah lebih mengarah ke fungsi gitu-gitu ya. Kemudian eksponen juga ada. Kalau matriks itu nanti coba kakak cari tahu lagi ya. Apakah dia muncul atau enggak nih di tahun 2025. Tapi memang jarang ya. Jadi
Untuk matriks, misalkan nih teman-teman Kak, aku masih belum paham nih karena banyak banget. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman, nanti tetap apa? Dipelajarin lagi, kemudian perbanyak latihan soal. Jarang ya memang. Oke. Jarang tapi tetap ada. Siapa tahu sekalinya ada panjang. Nah, makanya tetap dipelajarin ya, walaupun jarang muncul. Mm-mm. Nah, ini ada info nih, tahun ini nggak ada. Berarti tahun yang 2025 ini ya. Nah, berarti semoga nih di tahun 2006 juga dia nggak dimunculkan. Nah, kalaupun dimunculkan, nanti teman-teman pelajarin soal-soal yang tahun sebelumnya muncul gitu. Biasanya itu pola pola soal-soalnya itu hampir sama gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti jangan khawatir misalkan Kak aku ada ketinggalan belum screenshot atau nggak mengikuti yang lainnya yang sebelum-sebelumnya. Nah, nanti jangan khawatir karena akan Kakak tetap share ya untuk materi dan juga recordingnya. Oke, nah ini Kakak izin stop share.